Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, kelas 5. Sekarang kita pelajaran tematik masih 5F ya. Cuman sekarang kita masuk ke subtema 2. Pembelajaran 4, 5 dan 6. Pembelajaran 4 dibuka subtema 2, pembelajaran 4 dibuka halaman 61. Silakan. Sekarang kita akan mencari informasi tentang panas atau kalor yang sangat bermanfaat dalam kegiatan perekonomian, misalnya dalam pembuatan garam atau dalam proses pengeringan ikan. Kedua kegiatan tersebut membutuhkan peranan panas atau kalor serta perpindahannya. Nah, selain pengeringan ikan, banyak ya di dunia ini yang sering kita lihat yang sangat membutuhkan peranan panas, misalnya kita menjemur baju, itu sangat membutuhkan panas, atau yang lainnya misalnya dalam penjemuran pembuatan kerupuk ataupun kue-kue ya, itu sangat membutuhkan peranan panas. Hari ini kita akan belajar yang pertama membuat peta pikiran tentang isi teks eksplanasi dari media cetak. 2. Mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang ketiga, menjelaskan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sikap yang akan kita kembangkan yang pertama teliti, kreatif, dan mandiri. Kita lanjutkan ke halaman 61. Ayo membaca, membuat peta pikiran tentang isi teks eksplanasi dari media cetak. Hampir semua kegiatan yang kita lakukan melibatkan perpindahan panas atau kalor. Perpindahan panas atau kalor seringkali memegang peranan penting dalam proses produksi. Contohnya produksi tanaman obat ya. Tanaman juga sama membutuhkan panas untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, pada halaman 61 ada bacaan pengolahan tanaman obat. Ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Nah, di sini kita disuruh menuliskan informasi penting yang terdapat dalam setiap paragraf dari teks di atas. Oke, satu-satu ya, berarti harus kita baca dulu. Paragraf pertama, perhatikan. Tanaman obat disajikan dalam bentuk berbagai bentuk. Ada yang berupa tanaman segar, simplicia, teh, serbuk yang dimasukkan ke kapsul dan kapsul ekstrak. Nah, pada paragraf pertama, informasi pentingnya itu terdapat di awal paragraf, yaitu tanaman obat disajikan dalam berbagai bentuk. Itu informasi pentingnya. Jadi Anda harus dibaca dulu ya dengan teliti per paragraf. Nah, pada paragraf kedua dibaca dulu ya, Mister udah baca. Informasi pentingnya ada di paragraf kedua, ada di kalimat terakhir. Proses sortasi penting untuk dilakukan mengingat tanaman akan digunakan sebagai obat. Ya, itu informasi pentingnya. Silakan Anda lanjutkan, cari paragraf selanjutnya ya. Baik, kita lanjut ke halaman 63. Ayo berdiskusi, mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Pembangunan sosial ini suatu upaya masyarakat ya untuk meningkatkan sosial budayanya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah produksi tanaman obat. Produksi tanaman obat ini asal mulanya berasal dari tanaman obat. Nah, berarti yang mengelolanya adalah petani. Petani memegang peranan penting. Demikian pula dengan peranan pekerja pabrik. Nah, setelah dari petani kemudian diproduksi. Setelah jadi obat, kemudian tanaman obat ini disampaikan oleh distributor kepada konsumen, penyaluran ya. Jadi sampailah kepada konsumen, kita sebagai pembeli. Nah, itulah namanya aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Jadi ada prosesnya ya, dari awal sampai akhir. Dari barang belum jadi sampai jadi dan sampai laku dijual di masyarakat ya. Itu ada prosesnya untuk meningkatkan pembangunan sosial budaya. Nah, ini pengertian jelasnya tentang pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan masyarakat ya. Banyak di lingkungan kita ya aktivitas masyarakat untuk pembangunan sosial budaya. Baiklah, sekarang kita buka halaman 64, menjelaskan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, di sini langsung ya, dalam kolom ada tanggung jawab sebagai masyarakat, ada 6. Silakan Anda tinggal baca. Oke,
Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran 5, masih subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita ya. Di sini ada percakapan Ibu Guru, Tony dan Deli ya tentang api unggun. Jadi, api unggun ini kita bisa merasakan panasnya api unggun walaupun kita tidak bersentuhan, tetapi kita dapat merasakan. Nah, inilah perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor tanpa ada perantara. Silakan Anda dibuka halaman 67 buku tematiknya. Yang ayo membaca melakukan percobaan radiasi. Kalor dapat berpindah dengan cara radiasi. Tidak seperti konduksi dan konveksi yang memerlukan medium sebagai jalur perpindahan kalornya. Radiasi merupakan proses perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau perantara. Radiasi dapat merambat melalui ruang hampa. Oleh sebab itu, kita dapat merasakan panas teriknya sinar matahari walaupun jaraknya sekitar 150 juta kilometer dari posisi kita berdiri. Ya, jadi itu namanya perpindahan kalor secara radiasi. Kita lanjutkan ke halaman 68 buku paketnya. Di sini ada suatu kegiatan ya, percobaan radiasi. Jadi ada lilin dinyalakan dan meteran. Yang pertama jaraknya 5 cm, 10 cm dan 15 cm dari arah panas atau kalor yang lilin yang kita nyalakan. Tentu panasnya berbeda-beda ya, tergantung jaraknya. Semakin dekat maka semakin panas. Baiklah, kita lanjutkan ke halaman 69. Ayo membaca, menjelaskan isi teks eksplanasi dari media cetak. Nah, di sini ada bacaan, judulnya Radiasi Matahari. Ada terdiri dari 1, 2, 3 paragraf. Kemudian berdasarkan isi teks di atas, lakukanlah kegiatan berikut. Yang pertama, buatlah minimal 5 pertanyaan berdasarkan bacaan di atas. Gampang ya cara membuat pertanyaan itu. Contoh, kita baca dulu semua paragrafnya ya. Misalnya, paragraf pertama, matahari adalah sebuah bintang. Nah, dari kalimat ini kita bisa buat pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan matahari? Ya, gampang kan? Silakan Anda cari lagi pertanyaan ya. Dengan kalimat tanya, apakah, bagaimanakah, siapakah, kapan, dimanapun ya. Silakan. Kemudian yang kedua, tentukan ide pokok. Wah, ini udah biasa ya kita menentukan ide pokok. Kita baca dulu. Biasanya ide pokok itu ada di awal atau di akhir paragraf. Makanya kita baca dulu pelan-pelan, kita pahami dulu bacaannya. Kita lanjut ke halaman 70. Ayo melakukan ragam pola rantai tari daerah. Radiasi juga dapat dirasakan saat kita membakar sesuatu, misalnya seperti api unggun atau lampu. Kita dapat secara langsung merasakan hangat api unggun tanpa memerlukan perantara khusus. Api unggun juga dimanfaatkan dalam pagelaran tarian daerah, misalnya tari kecak dari Bali. Tari kecak ini menggunakan pola lantai berbentuk lingkaran dengan jumlah penari sekitar antara 50 sampai dengan 150 orang. Pola lantai melingkar memang banyak dipakai untuk menunjukkan yang sakral. Namun pola lantai melingkar juga membuat tokoh utama yang terdapat dalam tari kecak terlihat dengan jelas ya. Jadi itu tentang pola lantai tari. Baiklah, kita lanjutkan ke pembelajaran 6, masih dalam subtema 2 ya. Silakan dibuka buku paketnya halaman 73. Ayo mengamati. Tari Pakarena merupakan tarian tradisional asal Sulawesi Selatan. Untuk menarikannya, para penari diiringi oleh musik sejenis drum dan seruling. Jumlah penarinya berkisar antara 4 sampai 7 orang. Tarian tersebut ditarikan oleh penari perempuan dengan menggunakan properti. Propertinya itu berupa kipas. Dan tari Pakarena ini terbagi dalam 12 gerakan. Setiap gerakan memiliki makna khusus. Posisi duduk menjadi pertanda gerakan awal dan akhir tarian. Gerakan berputar mengikuti arah jarum jam dalam tari Pakarena menunjukkan siklus kehidupan manusia, sementara gerakan naik turun melambangkan irama kehidupan. Nah, itu jadi semua gerakannya memiliki makna khusus ya. Kita lanjutkan ke halaman 74. Di sini ada bacaan ya. Bacaan tarian daerah di ambang kepunahan. Nah, seperti biasa ini ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Soal-soalnya seperti biasa kita suruh menentukan paragraf tiap pokok, pikiran pokok tiap paragraf. Misalnya, paragraf pertama, Indonesia adalah rumah dari ratusan suku bangsa, bahasa daerah, serta tarian daerah. Nah, ini merupakan pikiran pokoknya dalam paragraf pertama ya. Silakan dilengkapi. Kemudian nomor 2,
membuat pertanyaan. Udah pelajari ya di pembelajaran 5 bagaimana cara membuat pertanyaan dalam suatu bacaan ya, silakan dicoba. Kemudian nomor 3, buatlah ringkasan dari teks tersebut. Jadi cara membuat ringkasan ya bisa dari kumpulan dari pikiran pokok ataupun dari kalimat-kalimat penting. Silakan ya dicoba. Kemudian kita lanjutkan, ayo menari menciptakan tari kreasi daerah dengan menggunakan pola lantai. Tarian daerah selain memiliki pola lantai juga memiliki level gerakan. Ada gerakan level rendah seperti berbaring, berguling, atau duduk bersila. Ada pula gerakan level sedang seperti berlutut atau setengah jongkok dan berdiri. Selain itu ada gerakan level tinggi seperti melompat. Level-level gerakan ini kemudian dikombinasikan dengan pola lantai sehingga memberikan kesan yang berbeda pada tiap tarian. Nah, ini ada contoh gambarnya. Silakan dilihat, ada level rendah, level sedang, dan level tinggi. Kita lanjut di halaman 75, menceritakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melindungi ragam tarian Indonesia dari kepunahan, beberapa sanggar tari mencoba untuk menanamkan kembali rasa bangga memiliki tarian-tarian daerah Nusantara pada anak-anak. Dalam pementasan tarian tradisional, kita perlu melibatkan banyak pihak agar acara dapat berjalan dengan baik. Setiap pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Para penari berkewajiban untuk berlatih dan menampilkan hasil yang terbaik di depan penonton. Jadi kewajiban ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan laksanakan. Nah, selain kewajiban, para penari juga mempunyai hak untuk mendapat penghargaan, respon, dan perhatian dari penonton atas tarian yang mereka tampilkan. Jadi itulah perbedaan antara hak dan kewajiban. Sedangkan tanggung jawab adalah kesadaran manusia dalam bertingkah laku atau berbuat, baik perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi itulah perbedaannya ya. Baiklah, demikian penjelasan dari Mr. Subtema 2 pembelajaran 456. Mudah-mudahan dapat dipahami dan kurang lebihnya Mr. mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.